Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang gerak lurus beraturan nih. Di video sebelumnya ya, tentang konsep gerak lurus gitu, kita udah ngebahas sedikit tentang apa sih itu gerak lurus beraturan, mulai dari definisi sampai ke rumus kecepatan gitu. Nah, selain kecepatan, ada besaran lainnya nih, yaitu yang hampir mirip adalah kelajuan. Apa sih itu kelajuan? Jadi kelajuan adalah jarak tempuh benda per satuan waktu. Atau nilainya secara matematis yaitu V sama dengan delta X per delta T. Di mana V merupakan kelajuannya dengan satuannya itu meter per sekon. Delta X adalah jarak tempuhnya dengan satuannya itu meter. Dan delta T yaitu waktu tempuh dengan satuannya adalah sekon. Nah, muncul di pertanyaan, kenapa sih kelajuan nggak punya anak panah gitu di atasnya? Sedangkan kecepatan punya, gitu. Ingat ya, bahwa kelajuan merupakan besaran skalar. Jadi kita nggak perlu nih kasih tanda anak panah kayak gini. Gitu. Pada konsep GLB atau gerak lurus beraturan, nilai dari kelajuan itu setara dengan nilai kecepatan. Maksudnya gimana? Oke, jadi gini contohnya. Bayangin aja, ada Lisa lagi berlari dari titik A ke titik B dalam selang waktu 2 sekon gitu. Berapakah kecepatan dan kelajuan Lisa? Menarik sih. Coba yuk kita jawab. Kita mulai analisis perpindahan Lisa dulu aja kali ya. Nilai dari perpindahan Lisa yaitu delta X anak panah sama dengan XB dikurangi XA. Atau posisi akhir dikurangi posisi awalnya yaitu di XA gitu, posisi awalnya. Nilai dari XB adalah berapa nih di sini? Yaitu 10 meter. Dikurangi XA di titik awal adalah 0 meter kan? Berarti nilai dari delta X anak panahnya adalah 10 meter. Oke, berikutnya yaitu kita pengen tahu nih, berapa sih jarak tempuh Lisanya? Adalah berapa? Yaitu ini nih, jarak tempuhnya. 10 meter gitu. Berarti kalau udah kayak gini, kalau seandainya kita pengen tahu berapa nilai kecepatannya, kita bisa hitung nih, nilai V anak panah sama dengan delta X anak panah dibagi dengan delta T. Di mana delta X anak panah ini nilainya adalah berapa? 10 gitu ya. Berarti sama dengan 10 dibagi delta T-nya adalah 2 sekon. 10 dibagi 2, ya 5 gitu nilainya. Dengan kata lain, nilai dari kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Gitu. Pun kalau seandainya kita hitung nilai kelajuannya berapa, sama yaitu V sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Karena nilai delta X anak panah sama dengan delta X nilainya sama, berarti sama dengan 10 dibagi dengan 2, yaitu 5 meter per sekon. Artinya, nilai dari kecepatan pada gerak lurus akan sama dengan nilai dari kelajuannya. Oke, udah paham ya konsep tentang kecepatan dan kelajuan gitu. Jadi pada gerak lurus beraturan, nilai dari kecepatannya itu akan sama dengan nilai dari kelajuannya. Berikutnya yaitu kita akan bahas tentang jarak tempuhnya atau nilai perpindahannya gitu. Pada GLB atau gerak lurus beraturan, kita bisa urai nih nilai dari V sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Di mana V adalah kecepatan atau kelajuan sama dengan delta X-nya adalah jarak tempuh atau perpindahannya gitu dibagi dengan delta T nih. Kalau kita pengen tahu nilai jarak tempuh atau perpindahannya berapa, kita bisa uraikan jadi kayak gini nih. Delta X sama dengan V dikalikan dengan delta T. Ya nggak sih? Oke, kalau udah paham, yuk coba kita masuk ke contoh soal nih. Lisa berlari dengan kecepatan konstan sebesar 2 meter per sekon selama 1 jam dengan lintasan lurus. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang ditempuh Lisa? Oke. Coba yuk kita jawab. Diketahui bahwa kecepatan Lisa adalah 2 meter per sekon. Kemudian, lamanya waktu Lisa bergerak adalah 1 jam. Atau kalau seandainya kita konversikan ke satuan internasional, yaitu sekon, berarti nilainya setara dengan 3.600 sekon. Yang ditanya adalah jarak tempuh atau perpindahannya berapa gitu. Jadi nilai delta X sama dengan V dikalikan dengan delta T. Nah, nilai ini dapat kita substitusikan ke persamaan ini nih. Diperoleh sama dengan yaitu 2 dikali 3.600 sekon. Maka diperoleh nilainya yaitu 7.200 meter. Jadi, jarak tempuh Lisa adalah 7.200 meter. Gitu. Gimana nih? Udah mulai paham ya konsep tentang jarak tempuh atau perpindahan pada GLB? Di mana nilai dari jarak tempuhnya dan perpindahannya adalah sama. Karena lintasannya berbentuk lurus.
Oke deh, kalau udah paham tentang jarak tempuh, coba yuk kita masuk ke contoh soal lainnya. Bayangin aja, di suatu tempat, ada Lisa dan Jisoo sedang berlari berlawanan arah seperti pada gambar di atas. Kapankah mereka akan berpapasan? Oke. Coba yuk kita jawab. Diketahui bahwa kecepatan Lisa adalah 2 meter per sekon. Kemudian kecepatan Jisoo adalah 4 meter per sekon. Mereka bergerak saling berlawanan kayak gini ya. Kemudian jarak antara mereka mula-mula adalah 100 meter nih, yaitu yang ini nih. Yang ditanya adalah kapankah mereka akan berpapasan? Oke, langkah pertama untuk menjawab soal kayak gini, kita tentukan terlebih dahulu kira-kira titik temunya itu di mana gitu. Semisal di sini ya, ini adalah titik temunya. Berarti Lisa harus bergerak sejauh XL gitu ya. Dan Jisoo dia harus bergerak sejauh XJ. Dengan kata lain, XL tambah XJ nilainya adalah X. Atau jarak tempuh Lisa ditambah dengan jarak tempuh Jisoo nilainya adalah jarak antara mereka mula-mula gitu. Oke, nah nilai dari XL atau jarak tempuh Lisa yaitu kecepatan Lisa dikali dengan lama waktu geraknya tambah untuk jarak tempuh Jisoo yaitu kecepatan Jisoo dikali dengan waktu geraknya sama dengan X. Nilainya dapat kita substitusikan nih. Berarti 2 dikali dengan delta T tambah 4 dikali dengan delta T sama dengan 100. Atau 6 delta T sama dengan 100. Berarti nilai dari delta T-nya adalah 100 dibagi dengan 6. Atau nilainya yaitu sekitar 16,7 sekon. Artinya, Lisa dan Jisoo akan berpapasan setelah mereka bergerak selama 16,7 sekon. Oke, jadi gitu ya terkait konsep gerak lurus beraturan gitu. Yang mana isinya ada yang namanya kecepatan, kelajuan, dan juga jarak tempuh atau perpindahannya gitu. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!